Daerah aliran sungai atau Das Konaweha merupakan daerah aliran sungai terbesar yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Das ini melintasi 5 wilayah administrasi kabupaten dan 1 kota yang keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Secara administrasi, bagian hulu Das Konaweha terletak di wilayah Kabupaten Kolaka, bagian tengahnya berada di Kabupaten Konawe, dan bagian hilirnya terletak di wilayah Kota Kendari. Di Kabupaten Konawe, aliran sungai Das Konaweha ini menjadi satu-satunya sumber air terbesar yang dimanfaatkan warga untuk pengairan irigasi persawahan mereka, di mana ratusan bahkan ribuan hektar persawahan tergantung dari sumber air Konaweha. Pada bagian hilir, Das Konaweha ini dimanfaatkan pemerintah Kota Kendari sebagai sumber air bersih PDAM yang digunakan warga. Keberadaan Das Konaweha kini mengalami banyak tekanan akibat tingginya aktivitas perambahan hutan di sepanjang aliran sungai, sehingga debit airnya setiap tahun berkurang. Hal ini berdampak pada kebutuhan air untuk pengairan persawahan jadi semakin terbatas. Masyarakat yang tinggal di bagian hulu Das Konaweha seperti di Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka, sangat menyadari pentingnya menjaga kelestarian hutan di kawasan hulu demi keterjaminan air bagi warga yang tinggal di bagian tengah dan hilir sungai. Secara geografis, Kecamatan Ulu Iwoi terdiri dari 12 desa yang diapit oleh Pegunungan Tangke Lemboke di bagian utara, Pegunungan Tamosi di bagian selatan, Pegunungan Latoma di bagian timur, dan Pegunungan Mekongga di bagian barat. Di kecamatan ini terdapat kawasan hutan yang dikategorikan sebagai hutan lindung dan hutan produksi. Ketika kita bicara mengenai hulu Das Konaweha, itu ada satu kecamatan yang berada di ujung utara Kabupaten Kolaka, yaitu Kecamatan Uliwoi. Di sanalah terletak hulu Sungai Konaweha. Itu di sana adanya hutan lindung, termasuk ada hutan produksi, tapi kita di sana tentu harus melindungi hutan produksi ini, sehingga di Kecamatan Uliwo itu kita tidak mengeluarkan semacam izin-izin pemungutan atau pengolahan hasil hutan kayu. Umumnya warga yang tinggal di Kecamatan Ulu Iwoi berprofesi sebagai petani coklat, dan sebagian lagi bekerja sebagai pencari rotan dan petani madu hutan. Ya, dilarangnya tuh Bu, mungkin kita tidak tahu dilarangnya atau bagaimananya, tapi namanya kita cari kehidupan. Ya, kadang-kadang kan musimnya coklat, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jadi semaksimnya itu kan cari untuk yang sepanjang yang gampang sekali, istilahnya pembebas apa semua. Masih banyak di rotan? Iya, masih banyak. Kalau kayu bagaimana? Dilarang ada kayu? Ya mungkin sama halnya rotan dengan kayu. Rotan itu juga dilarang. Kayu juga dilarang. Gitu. Menurut Sekretaris Desa Uesi, Kecamatan Ulu Iwoi, pendapatan dari hasil pertanian petani memang tidak sebanding dengan jumlah pendapatan yang diinginkan. Tetapi warga menyadari tanggung jawab mereka untuk menjaga kelestarian hutan jauh lebih penting dibanding hanya sekedar mendapat penghasilan besar dengan cara merusak hutan. Kalau masyarakat
Desa Wesi ini, di kegiatan sehari itu masyarakat adalah bertani, berkebun coklat. Jadi dalam proses penjagaan hutan itu yang dijaga adalah kemiringan hutan. Nah, maksudnya kemiringan hutan itu yang memang kemiringan itu di atas 30 derajat itu dijaga oleh masyarakat itu sendiri. Warga yang tinggal di desa ini umumnya memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti rotan dan madu. Khusus untuk produksi madu, para petani Uwesi sudah menggunakan sistem pengolahan modern dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan hutan, sehingga hasil produksinya lebih berkualitas dan higienis. Hasil produksi madu petani ini dikelola oleh sebuah koperasi yang bekerja sama dengan Perkumpulan Yayasan Cinta Alam Kendari atau Yascita untuk memasarkan seluruh produksi madu petani. Iya, jadi kalau kita bicara soal madu ini memang bisa dikatakan adalah penghasilan secara keseluruhan masyarakat Ulu Iwoyi. Tapi yang melalui sistem proses panen lestari dan higienis ini hanya di Desa Uwesi ini, bahwa sesungguhnya panen madu yang kita terapkan ini sistem dasar benar-benar mempunyai manfaat di dalam menjaga kawasan hutan yang ada di sekitarnya. Keberadaan masyarakat Desa Uwesi sebagai petani madu secara tidak langsung sudah menjaga kelestarian hutan di bagian hulu Sungai Konaweha, karena bila hutannya hancur, maka lebah penghasil madu juga ikut berkurang yang berdampak pada penurunan jumlah pendapatan petani madu. Kendati demikian, komitmen masyarakat di Kecamatan Ulu Iwoyi hanya menjadi sia-sia bila tidak ada komitmen pengelolaan kolaboratif yang dibangun pemerintah di 6 kabupaten kota dan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Konaweha. Bila pemerintah dan masyarakat di bagian hulu sudah berkomitmen menjaga kelestarian hutan, maka selayaknya pemerintah dan warga yang tinggal di bagian tengah dan hilir yang selama ini hanya memanfaatkan keberadaan Sungai Konaweha memberikan kompensasi kepada warga yang tinggal di bagian hulu, sehingga tercipta harmonisasi yang saling menguntungkan. Kita tidak bisa bayangkan apa jadinya bila warga yang tinggal di bagian hulu Sungai Konaweha tidak menjaga kelestarian hutan. Maka sudah pasti warga di Kabupaten Konawe dan Kota Kendari tidak mendapatkan sumber air untuk pengairan sawah maupun sumber air PDAM.